yang benar-benar sama. Sekalipun kemarin diklik, mereka pasti mempunyai ciri khas tersendiri. Begitupun dengan murid-murid kita, satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Kita sebagai guru perlu memfasilitasi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda. Bagaimana caranya? Simak video berikut ini. Salam dan bahagia. Saya Ibu Turiska Pradanita, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gianyar. Saya berasal dari SMA Negeri 2 Gianyar. Sebelumnya saya tidak mementingkan arti kata keberagaman pada murid. Saya tidak peduli dengan kesukaan murid, tidak peduli dengan gaya belajar mereka, dan menganggap semua murid sama. Nah, dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya mulai memahami dan mencoba memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, saya memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid-murid saya, sehingga mereka merasa nyaman di kelas dan semangat untuk belajar. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen diagnostik kepada siswa-siswa saya di kelas, dan hasilnya menunjukkan bahwa 6 orang siswa mempunyai gaya belajar visual, 7 orang siswa mempunyai gaya belajar auditori, dan 6 orang siswa mempunyai gaya belajar kinestetik. Kegiatan pembelajaran saya laksanakan di kelas 10-4 mata pelajaran kimia dengan materi perkembangan model atom. Di awal pembelajaran, seperti biasa, saya mengucapkan salam, menyapa murid, kemudian berdoa, selanjutnya mengecek kehadiran siswa, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dan juga penilaian, dan terakhir kesepakatan kelas. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini?
pembelajaran. Dan kelompok dengan gaya belajar kinestetik diberikan tugas secara langsung dan juga alat peraga kepada guru. Selanjutnya, tiap-tiap kelompok dari gaya belajar visual dan juga auditori diberikan tugas berupa barcode yang nanti di-scan untuk siswa kerjakan langsung di dalam kelas. Sedangkan kelompok dengan gaya belajar kinestetik diberikan tugas secara langsung oleh guru dan juga alat peraga. Baik anak-anak, nah di sini sudah bagi berdasarkan gaya belajar anak-anak. Yang di sini adalah kelompok gaya belajar kinestetik, yang di sini kelompok dengan gaya belajar visual, dan di sini kelompok dengan gaya belajar auditori. Nah nanti yang kinestetik, ibu akan berikan alat peraga untuk nanti mempelajari perkembangan model atom. Kemudian yang visual, ibu akan berikan artikel, nanti anak-anak scan barcode ya. Kemudian yang auditori juga sama, anak-anak nanti akan scan barcode untuk materinya ya. Nah kemudian setelah anak-anak men-scan barcode, untuk yang auditori dan visual itu juga menyediakan video pelajaran ya. Jadi anak bisa tonton di sana, bisa dengarkan apa sebenarnya materi yang sedang kalian pelajari. Setelah itu akan ibu berikan worksheet. Nanti anak-anak scan barcode untuk worksheetnya. Paham ya anak-anak ya? Baik. Untuk yang gaya belajar kinestetik, nah ibu ada alat peraga untuk anak-anak memperhatikan apa yang nanti anak-anak pelajari. Ya, oke. Ini alat peraganya. Ini untuk yang gaya belajar kinestetik. Nah, kegiatan setelah diskusi berlangsung, maka dilaksanakan kegiatan presentasi. Masing-masing kelompok melaksanakan presentasi ke depan kelas. Kegiatan inti diakhiri dengan pemberian kesimpulan dan juga penguatan terhadap siswa. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa melaksanakan refleksi atas pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dilanjutkan dengan melaksanakan evaluasi menggunakan aplikasi Quizzes. Baik anak-anak, sudah selesai semuanya? Sudah. Bagus. Sekarang ibu minta dari masing-masing kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah anak-anak kerjakan di kelompoknya. Ya. Nah, itu mulai dari kelas visual. Silakan. Silakan kelompok kita. Baik, sebelumnya kami awali dengan pengajaran dulu. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang pertanyaan nomor 1, yakni sebutkan dan jelaskan perkembangan teori dan model atom. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang teori Dalton, di mana pada teori Dalton akan menyatakan bahwa atom itu tidak bisa dibagi lagi menjadi partikel-partikel kecil. Baik, sekarang kelompok dari auditori. Silakan ke depan. Baik, Swastiastu, dan dari kelompok auditori mempresentasikan jawaban ini. Sebutkan dan jelaskan perkembangan teori dan model atom. Yang pertama yaitu Dalton menyatakan bahwa atom adalah bagian yang kecil dari materi yang tidak bisa dibagi lagi. Yang kedua yaitu Thomson menyatakan bahwa atom adalah partikel positif dengan elektron yang tersebar di dalamnya. Baik, kami dari
kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan model atom. Yang pertama dimulai dengan model atom Dalton, yang seperti bola pedal, kemudian model atom Thomson, Ya, bisnis. kemudian model atom Rutherford seperti tata surya, Ya, benar. kemudian model atom Niels Bohr. Seperti lintasan elektron. Ya. Baik anak-anak, setelah kalian sudah mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian bahas di kelompok, sekarang ibu ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Angkat tangannya. Oke, ibu ini bisa ya. Ibu tunjuk kita. Silakan kita disimpulkan. Baik, jadi apa yang kita sebutkan di sini, kita hari ini belajar tentang perkembangan model atom. Ini ada beberapa model atom. Yang pertama ada atom, kemudian ada Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Baik, nah tadi sudah benar apa yang disimpulkan kita. Sekarang kita mari review kembali lagi sekali ya. Hari ini kita sudah belajar tentang perkembangan model atom yang dimulai dari model atom Dalton seperti bola pejal ya, atom pejal. Kemudian yang kedua teori atom Thomson seperti roti bisnis. Kemudian yang ketiga teori Rutherford seperti lintasan tata surya. Kemudian teori atom Niels Bohr seperti lintasan elektron. Kemudian yang terakhir ya mekanika kuantum. Nah, tugas tersebut disesuaikan dengan minat siswa. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan penutup yaitu doa. Baik anak-anak, untuk mengetahui apakah pemahaman anak-anak sudah memahami atau belum pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini Ibu akan mengadakan quiz. Ya, jadi semua anak mengikuti quiz ini, mencoba quiz ini, dan nanti akan ketahuan hasilnya. Apakah anak-anak sudah memahami atau belum pembelajaran kita hari ini? Baik anak-anak, quiz yang Ibu gunakan hari ini adalah quizzes. Ya, jadi semua siswa menggunakan handphonenya untuk join quiz ini dan menjawab. Silakan anak-anak join terlebih dahulu. Baik anak-anak, terima kasih semuanya sudah join quiz hari ini menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, sekarang mari kita lihat jawaban yang benar. Untuk jawaban yang pertama, jawabannya adalah John. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru melaksanakan refleksi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi menggunakan quizzes serta pemberian tugas tentang kelebihan dan kekurangan model atom. Ketika siswa nanti mengumpulkan tugas, guru membebaskan bentuk tugas yang akan siswa kumpulkan kepada guru. Boleh dalam bentuk lampiran berupa catatan, boleh dalam bentuk rekaman suara, dan boleh dalam bentuk video. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita adakan refleksi terlebih dahulu. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Luar biasa. Ya, seru, kemudian luar biasa, senang. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu nanti akan memberikan anak-anak tugas di rumah tentang kelebihan dan kelemahan dari masing-masing teori atom yang sudah kalian pelajari. Ya, nah kemudian untuk bentuk tugasnya, Ibu akan bebaskan sesuai dengan minat anak-anak. Misalnya anak-anak suka menulis, silakan buat tugasnya dalam bentuk catatan. Misalnya anak-anak ada yang sukanya saya langsung saja voice note di WA, boleh silakan ya dalam bentuk voice note. Kemudian yang di sini Bu, saya biasanya membuat dalam bentuk video. Nah kalian membuat dalam bentuk video juga boleh, dipersilakan ya. Jadi tugasnya bebas sesuai dengan minat anak-anak. Paham anak-anak? Paham. Baik. Terima kasih partisipasi dan juga kerjasama hari ini untuk semua anak-anak sudah bersemangat mengikuti pembelajaran dunia hari ini. Nah sekarang mari kita tutup. Ketua kelas tolong dibantu untuk menutup dan berdoa ya. Pada awal baik, perhatian untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita akhiri dengan doa.
Dita dari kelas 10-4. Di sini aku sangat senang dan gembira belajar bersama Bu Rizka. Apalagi kita dikelompokkan berdasarkan gaya belajar masing-masing siswa, di mana itu bisa membuat kita makin termotivasi dan makin semangat untuk belajar. Halo, nama saya Abdullah dari kelas 4. Saya sangat senang belajar dengan Bu Rizka, yaitu dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya yang dapat menambah semangat dan motivasi saya dalam belajar. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputul Media Putri dari kelas 10-4. Di sini saya akan menjelaskan tugas tentang kelemahan dan kelebihan dari teori atom Dalton. Kekurangan teori atom Dalton adalah membangkitkan minat terhadap penelitian mengenai model atom. Perkenalkan, nama saya Gusti Dwi Santi dari kelas 4. Di sini saya akan menjelaskan tugas dalam bentuk video, yaitu model atom menurut Dalton seperti bola pejal. Model atom menurut Rutherford seperti planet bumi mengelilingi matahari. Kelebihannya yaitu membuat hipotesa bahwa atom tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilingi inti. Kelemahannya yaitu model tersusun tidak dapat menerangkan mengapa elektron tidak pernah jatuh ke dalam inti secara teori fisik klasik. Model atom menurut Niels Bohr seperti bola dengan inti atom yang dikelilingi sejumlah elektron. Kelebihannya yaitu mampu membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom hidrogen. Kelemahannya yaitu hanya dapat menerangkan atom-atom yang memiliki elektron tunggal seperti gas hidrogen. I'll be by your side.